Nah, sekarang kalian akan melanjutkan materi bahasa Inggris peminatan yang selanjutnya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks lisan dan tulis untuk mengajak seseorang melakukan kegiatan tertentu, terus bagaimana kalian merespon ajakan dari orang lain. Itu sudah diajarkan kemarin, materi yang pertama. Nah, sekarang kalian juga sudah diajarkan mengenai formulir, bagaimana isiannya. Nah, sekarang kalian akan diajarkan mengenai teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan simpati serta responnya. Kalian sudah paham kan simpati itu artinya apa? Kalau belum, kalian bisa cari. Nah, fungsi sosial dari teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan simpati ini, fungsi sosialnya adalah untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Tuh, sama seperti pada teks lisan untuk kalimat ajakan ya. Sama. Di sini ada contoh ungkapannya, ada percakapan antara Willy dan juga Hendra. Di sini Willy bilang, "My grandpa has just passed away. The operation failed to save his life." Tuh. My grandpa itu artinya grandpa itu artinya kakek, kakekku, has just passed away. Ini nggak bisa dipisahkan, artinya has just passed away itu nyatu, artinya itu telah meninggal. Passed away itu meninggal, has just itu kayak barusan saja meninggal gitu kan. Jadi sudah meninggal dan baru-baru ini meninggalnya kan. My grandpa has just passed away. The operation failed to save his life gitu kan. Operasinya gagal untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi kakeknya Willy ini sebelum meninggal dioperasi terlebih dahulu, kemudian operasinya gagal sehingga kakeknya meninggal. Nah, kalau misalkan kita artiin lengkapnya, my grandpa has just passed away. The operation failed to save his life. Berarti kakekku telah meninggal dunia. Operasinya gagal untuk menyelamatkan nyawanya. Tuh. Nah, terus bagaimana sih tanggapan dari Hendra? Otomatis Hendra harus mengucapkan bela sungkawanya, harus mengucapkan perasaan simpatinya kepada Willy. Nah, bagaimana caranya? Nih, kalimatnya adalah I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Itu kan. Aku turut berduka cita mendengarnya. Itu kan. I'm sorry to hear that. It must not be easy for you. Kan? Aku turut berduka cita. Ini pasti tidak mudah untukmu, gitu kan. It must not be easy for you. Ini pasti nggak mudah untukmu, gitu kan. And so I'm sorry to hear that is ungkapan simpati yang diucapkan oleh Hendra. Itu adalah dengan kalimat yang di bold, yang ditebelin ini. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Nah, itu ya. Terus kalian bisa mengucapkan gitu kan, belajar untuk pronunciation, belajar untuk mengucapkan kalimat bahasa Inggris itu dengan cara kalian ulang terus menerus kalimatnya. Kalau misalkan kalian kesulitan dalam mengucapkan atau dalam ini bagaimana sih cara untuk mengucapkannya gitu kan ya, kalian bisa di kamus, bisa gitu kan, kamus yang bisa ini juga yang ada bisa dicek juga spellingnya kayak gimana gitu kan, cara mengucapkannya bagaimana, itu ada di internet banyak, atau kalian bisa download aplikasi-aplikasi di HP atau di gawaimu, di gadgetmu, itu ada aplikasi banyak
kamus bahasa Inggris yang bisa untuk belajar juga bagaimana cara mengucapkannya tuh ya. Terus gitu, pelajarin dari sekarang, karena bahasa Inggris itu sebenarnya gimana ya, bahasa Inggris itu mudah, tapi ya pasti kalian akan menemukan banyak kesulitannya ketika kalian benar-benar tidak mau mencoba untuk belajar bahasa Inggris gitu kan. Dan jangan pernah malu untuk mengucapkan, misalkan saya malu kalau misalkan ngobrol bahasa Inggris sama temen karena saya tidak lancar bahasa Inggrisnya, nggak bagus mengucapkannya gitu. Nah, jangan seperti itu, karena kalau misalkan kalian tidak belajar dimulai dari sekarang, itu pasti akan kesulitan seterusnya gitu kan. Kalaupun kalian tidak belajar dengan teman, kalian bisa mengucapkannya sendiri, misalkan kalian di depan cermin gitu kan, mencoba untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, itu bisa. Nah gitu ya, harus banyak latihan intinya kalau bahasa Inggris gitu kan. Tuh. Nah, terus lanjut ya, tadi udah ada kalimat ungkapan simpatinya itu adalah I'm sorry to hear that gitu kan. Nah sekarang dari Willy-nya, kata Willy, not at all, we have tried our best but this is God's will gitu kan. Not at all, jadi gak sama sekali gitu kan, karena we have tried our best gitu kan, kita telah mengupayakan yang terbaik, tapi bagaimanapun juga, but this is God's will, bagaimanapun juga ini adalah kehendak dari Tuhan gitu kan. Dan sebagainya, kalian bisa cari-cari percakapan di internet ya mengenai ungkapan simpati dan bagaimana meresponnya. Ini ada unsur kebahasaannya, kalian harus ingat juga, harus bisa mulai membedakan mana kata benda yang tunggal, singular, dan kata benda yang plural secara tepat. Terus kita lanjut ke teks lisan dan tulis untuk menyatakan menanyakan tentang keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini, atau waktu lampau. Oh, jadi di sini yang perlu kalian ingat adalah ada 3 waktu. Ada waktu yang akan datang, artinya pakai future tense. Saat ini berarti pakainya apa dong? Pakainya simple, itu kan? Present tense, atau waktu lampau berarti past tense. Kalian pasti di sebelum-sebelumnya di SMP sudah diajarin juga gitu kan. Ada beberapa waktu yang harus diperhatikan atau tensesnya gitu dalam bahasa Inggris tuh. Gitu. Nah, fungsi sosial untuk teks ini adalah menyarankan, mengingatkan, menyampaikan himbauan, mentaati aturan dan sebagainya. Langsung aja ke contohnya ya. Di sini ada struktur teksnya. He should listen to his mom. He should listen to his mom. Artinya he itu dia laki-laki, should listen, should ini artinya seharusnya. He should listen to his mom. Dia seharusnya mendengarkan perkataan ibunya. Karena ibunya, she knows very well. She itu dia perempuan, berarti menunjukkan ke ibunya kan. Berarti she knows very well about the school and all the teachers there. Dan semacamnya. Jadi dia, ibunya itu sangat tahu gitu kan tentang sekolah dan kenal dengan guru-guru di sana gitu kan. Itu berarti ini merupakan kalimat himbauan, bisa kalimat mengingat. Nah, berarti kalimat ini tuh untuk contoh yang pertama itu bisa merupakan kalimat himbauan. He should listen to his mom bisa merupakan
kalimat yang bersifat mengingatkan gitu ya, menyarankan. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini ada, you will have your English test tomorrow. Besok kamu tuh akan mengerjakan ujian bahasa Inggris gitu. Besok kamu tuh ada tes bahasa Inggris. Ini bukan teks ya, tapi bukan pakai X, tapi pakai S harusnya. You will have your English test tomorrow. Jadi besok kamu ada ujian bahasa Inggris. You should be studying now, gitu kan. Kamu seharusnya belajar sekarang, kan. You should not be playing games like that. Bukan, kamu seharusnya tidak bermain game seperti itu dan semacamnya. Ini juga merupakan kalimat himbauan. Kemudian ada contoh ketiga, I'm sorry, I should not have embarrassed you in front of the class. I know it is wrong and I regret that, dan semacamnya. Artinya, maaf, aku seharusnya tidak mempermalukanmu di depan kelas gitu. Saya tahu ini salah dan aku menyesalinya, dan semacamnya. Kalian perhatikan kalimat yang ditebelin ya, ada should listen, ada should not be playing, sama ada should not have embarrassed gitu kan. Berarti artinya ini ada yang pertama itu ada model sama simple tense, should listen simple tense, should not be playing gitu kan. Berarti ada model should sama ada tensesnya continuous tense ya, should not be playing, karena di sini ada playing itu continuous ya. Kalian harus pelajarin tensesnya juga, tenses tentang ada simple, ada continuous, sama ada perfect tuh kan. Kalau simple biasanya pakai apa gitu, misalnya simple present berarti pakainya should, sama kalau present itu bisa pakai verb one ya, pakai kata kerja yang biasa gitu kan. Kalau misalkan yang ini, yang kalimat yang kedua ini, yang you will have your English ini, should not be playing, itu berarti pakai continuous karena di sini ada verb ing-nya, playing gitu kan. Verbnya play ditambah ing gitu kan. Jadi ada playing, berarti continuous di sini pakainya. Dan yang ketiga itu pakai perfect. Tandanya apa? Karena di sini pakai have embarrassed. Jadi have embarrassed ini perfect karena pakai verb 3 kan ya. Tuh, ini struktur teksnya kayak gini. Berarti kalian harus bisa tahu, bisa bedain mana yang pakai yang simple, mana pakai yang continuous, mana pakai yang perfect. Tuh ya. Tuh, unsur kebahasaannya tuh di sini ada kata kerja bantu model should dengan simple, continuous, dan perfect tense yang tadi disampaikan. Kemudian ada penggunaan nominal singular dan plural secara tepat. Kemudian ada ucapan, tekanan kata, intonasi, dan lain sebagainya. Terus topiknya sama seperti yang tadi yang dulu ya, sama aja. Jadi di sini kan sudah belajar tentang yang pertama itu apa, ungkapan untuk bagaimana sih kita mengucapkan perasaan simpati kita gitu kan, mengucapkan ungkapan simpati kita kepada teman kita, kerabat kita yang membutuhkan gitu kan. Tuh, yang sedang berduka itu seperti apa gitu kan caranya. Yang berarti yang pertama ada pakai di sini, kalau misalkan di contoh nih ada I'm sorry to hear that gitu kan, saya turut berduka cita itu ya. Terus di sini ada teks yang tadi ya, menyatakan dan menanyakan tentang keharusan. Kalian harus bisa belajar juga tentang tensesnya. Ada simple, continuous, sama perfect tense. Harus bisa bedain bagaimana cara pengaplikasiannya, penggunaannya seperti apa dalam kalimat. Itu harus bisa dipelajarin. Dan ya udah segitu saja dulu untuk materi yang sekarang. Semoga kalian tidak pernah puas dan selalu mengeksplorasi materi-materi yang memang bisa menunjang atau dapat menunjang pelajaran yang sekarang, pelajaran bahasa Inggris peminatan. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih mengucapkan, melafalkan bahasa Inggris gitu kan. Kalau bisa mulai sedikit-sedikit, kalian harus bisa seperti ngobrol, bercengkrama, itu coba sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu semakin
akan sangat mudah kalau kalian bisa melatihnya dalam kehidupan sehari-hari langsung gitu. Langsung praktek itu kalian akan langsung bisa. Gak langsung bisa sih ya, harus belajar gitu. Tuh, harus sering-sering berlatih untuk mengucapkan bahasa Inggris ya. Segitu dulu, semoga kalian bisa mengeksplorasinya lebih lanjut, lebih dalam untuk materi yang sekarang. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.